Halo pemirsa, BPSDM Update kembali hadir menjumpai Anda menyajikan informasi seputar aparatur sipil negara bersama saya, Evi Nur Afiah. Pemirsa, Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar pendidikan dan pelatihan pengawas penyelenggaraan urusan perangkat daerah atau PPUPD guna mendukung upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik. Diklat yang dilaksanakan pada Senin 21 Maret 2022 di Hotel Harper MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur tersebut menekankan aspek angka kredit yang merupakan syarat utama untuk jabatan fungsional beralih jenjang, sekaligus memberikan materi tentang regulasi meliputi tugas dan fungsi PPUPD. Setiap jabatan fungsional itu untuk bisa naik pangkat atau naik jenjang dari pertama ke muda ke madya ke utama itu harus memenuhi sejumlah angka kredit. Angka kredit itu didasarkan atas butir-butir kegiatan yang tadi antara 63 sampai 80-an. Butir-butir kegiatan ini kemudian dikonversi dalam aktivitas seperti apa dan ada evidence-nya. Itulah yang nanti nilainya berapa, ini menjadi dasar untuk bisa naik pangkat. Angka kredit jabatan fungsional PPUPD dirinci dalam unsur kegiatan pada masing-masing jenjang jabatan yang terdiri dari jenjang PPUPD ahli pertama sebanyak 63 unsur kegiatan, jenjang PPUPD ahli muda sebanyak 62 unsur kegiatan, dan PPUPD ahli madya sebanyak 80 unsur kegiatan. Perhitungan angka kredit ini membutuhkan ketelitian atau tim penguji yang kompeten, karena apa yang mereka tuangkan ke dalam angka kredit menentukan nasib PPUPD. Pemirsa, selain diklat PPUPD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri juga menggelar diklat penguatan tugas-tugas sekretaris perangkat daerah di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 21 Maret 2022 lalu. Peserta diklat merupakan angkatan ketiga meliputi sekretaris perangkat daerah provinsi, kabupaten kota, serta kecamatan yang terdiri sebanyak 26 orang. Kegiatan yang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan sekretaris dalam memahami berbagai regulasi terkait dengan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, humas dan protokol, pengelolaan keuangan daerah, hingga pengelolaan barang milik daerah. Sebab, sekretaris mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintah di daerah. Selain membantu pemimpin, sekretaris juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan segala pekerjaan sekretariatan, guna tercapainya tujuan dari organisasi pada perangkat daerah dengan baik. Untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka strategi yang dilakukan adalah mestinya strategi yang sifatnya integratif. Strategi integratif itu adalah memadukan antara perencanaan pengadaan aset, ya, termasuk untuk perencanaan keuangan, sampai dengan ketika pengelolaan, pertanggungjawaban, ya, pelaporan, sampai dengan nanti hasil pemeriksaan untuk aset. Strategi ini harus integrated, tidak bisa kita hanya mengedepankan misalnya untuk terkait dengan setelah ada aset baru kemudian dicatat, tidak seperti itu. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, begitu banyak tantangan dalam bekerja, maka masyarakat, khususnya aparatur sipil negara, harus bisa menciptakan strategi baru agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dan harus bisa menerapkan core values aparatur sipil negara yang berakhlak, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pemirsa, aparatur sipil negara menjadi salah satu aset birokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan berkelas dunia. Untuk itu, ASN harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dunia yang begitu kompleks. Wanita yang dikenal dengan julukan mimpi $1 juta, Mary Riana, memberikan pandangan bahwa ASN milenial tidak boleh diam. Mereka harus kepo dan juga percaya diri. Menjadi seorang aparatur sipil negara, mau tidak mau harus mengikuti perubahan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Utamanya saat pandemi COVID-19, dunia banyak sekali mengalami perubahan seperti pesatnya teknologi informasi melalui proses digitalisasi.
harus kepo. Nah, tapi hati-hati ya, keponya itu bukan berarti stalker sosial media, enggak. Kepo kehidupan pribadi bukan. Kepo kehidupan pribadi bukan, tapi kepo itu adalah kenali potensi. Nah itu, kenali potensi. Lagi-lagi, percaya bahwa setiap dari kita tuh punya potensi loh. Kamu tahu nggak potensi kamu apa? Seringkali kita lebih sering kepoin orang lain dan lebih tahu kehidupan orang lain daripada kehidupan kita sendiri. Seringkali kita lebih tahu urusannya orang lain, kelebihan dan kekurangan orang lain daripada kelebihan dan kekurangan kita sendiri gitu. Nah, again fokus ke dalam, kepo, kenali potensi. Apa yang menjadi bakat kamu? Apa yang menjadi minat kamu? Nah, kalau kamu sudah menemukan itu, diasah. Memahami potensi diri itu sangatlah penting dan memang perlu diupayakan oleh setiap pribadi karena dapat membantu meningkatkan produktivitas menjadi lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang aparatur sipil negara lakukan setiap hari. Bakat yang dimiliki ASN harus diasah atau di-upgrade, kemudian diekspor untuk menjadi sebuah komitmen. Mary menilai banyak orang bermimpi besar namun mereka punya ego atau gengsi yang besar. Padahal gengsi seringkali menutup pintu rezeki. Nah makanya karena kalau kita percaya bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah, maka janganlah hitung-hitungan ketika kerja. Oke, nah, karena banyak orang sekarang nih suka hitung-hitungan gitu. Ngapain kerja lebih-lebih, ini kan bukan tanggung jawab saya. Right. Ngapain susah-susah, orang nggak ada uang lemburnya. Ngapain susah-susah, ini kan juga nggak ada bonusnya. Persis. Gitu kan. Dan seterusnya. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita selalu diberi keberkahan yang melimpah dan juga dijauhi dari wabah COVID-19. Mari jaga kesehatan demi kelancaran ibadah puasa di tengah pandemi. Pemirsa, saksikan terus BPSDM Update setiap hari Senin hanya di channel YouTube BPSDM TV Kemendagri. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.